Oke guys, kali ini kita akan bakal membahas alur cerita film bergenre action nih. Film kali ini disutradarai oleh Gareth Evans dan dibintangi oleh Iko Uwais, Joe Taslim dan lain-lain. Dan film ini berjudul The Raid Redemption. Sebelum kalian tonton video ini, kalian klik dulu tombol subscribe. Oke, intro. Jauh karat. Film ini menceritakan tentang kisah Rama yang baru bergabung dengan pasukan elit polisi dan terdiri dari 20 orang pasukan. Mereka akan melakukan penggerebekan di sebuah blok apartemen di daerah Kumuh di Jakarta dengan maksud untuk menangkap penguasa kejahatan dan bandar narkoba yang bernama Tama. Akankah mereka berhasil? Kalian tonton aja video ini sampai habis ya biar kalian tahu. Tapi sebelum itu, video ini mengandung spoiler bagi yang belum pernah menonton film ini. Jadi hati-hati aja lah ya kan. Tapi kok mau nonton dari sini ya lebih bagus, menguntungkan saya ya kan. Sih. Jadi oke, langsung aja kita mulai rekap alur cerita dari film The Raid Redemption. Scene diawali dengan pasukan elit yang sedang menaiki mobil sedang menuju ke blok apartemen penjahat. Pasukan ini dipimpin oleh Sersan Jaka dan anggotanya 20 orang. Kemudian sampailah mereka di tempat. Di sini mereka sudah ditunggu oleh Letnan Wahyu. Dia adalah orang yang sudah mengenali seluk-beluk apartemen ini. Ya kayak ibarat orang dalam lah ya kan. Pergerakan pun dimulai. Mereka mulai mencoba masuk ke apartemen. Di sini mereka pun membagi dua tim yang masing-masing dipimpin oleh Jaka dan Bowo. Satu orang anak buah musuh yang berjaga dilumpuhkan dengan cara diam-diam. Kemudian di pintu masuk mereka bertemu dengan penghuni apartemen yang bernama Gofar yang baru saja kembali membeli obat untuk istrinya. Di sini mereka pun menahan si Gofar tadi dan di sini Rama yang akan bertanggung jawab untuk menjaganya sampai dia ke kamarnya. Kemudian mereka pun mulai masuk ke apartemen. Di lantai 1 mereka pun mulai memasuki kamar-kamar dan melumpuhkan para anak buah Tama. Lantai 1, 2, 3, 4 pun berhasil mereka amankan. Tibalah mereka ke lantai 5. Di sini mereka jumpai dengan anak yang baru siap kencing. Kemudian mereka menyuruh anak itu untuk tidak bergerak. Tapi lari dan melaporkan kepada temannya bahwa polisi telah datang. Sontak itu pun tewas. Temannya yang melihat langsung berlari dan melaporkannya ke Tama melalui alat yang semacam radio menempel di tembok. Scene pindah ke Tama yang sedang berdiri di depan layar monitor CCTV, menyuruh anak buahnya Mad Dog dan anggotanya untuk menghabisi para polisi tersebut. Dari sinilah mulai polisi-polisi tersebut akan dibantai. Scene pindah kedua orang anak buah Tama yang berada di gedung lain, sedang membawa sniper rifle. Di sini mereka berhasil membunuh beberapa orang polisi. Kemudian anak buah Tama yang ditahan pun juga membunuh polisi yang menjaganya dengan membacok lehernya pakai parang. Scene pindah lagi ke supir truk yang mengangkut polisi tadi yang membawa mereka ke apartemen ini. Diberondongi tembakan oleh 3 orang dan mereka pun mati. Di sini pun banyak polisi yang mati ya. Terbantai lah pokoknya orang ini. Kemudian si pindah lagi ke Sersan Jaka dan anggota-anggotanya. Di sini tiba-tiba kondisi lampu tiba-tiba mati. Dan si Gofar tadi memanfaatkan hal itu untuk kabur.
Setelah itu, Sersan Jaka mencoba menghubungi anak buahnya yang sedang berjaga di luar. Tapi tidak ada respon sama sekali, dan Wahyu pun bilang mereka sudah mati. Tiba-tiba Tama membuat pengumuman lewat radio. Di sini dia berkata, dia menyuruh anak buahnya untuk menghabisi para polisi yang berada di lantai 6 dengan imbalan tinggal di apartemen secara gratis. Kemudian di sini Jaka bilang ke Wahyu untuk minta bala bantuan atau backup. Tapi ternyata mereka di sini atas perintah orang yang diketahui siapa. Dan tidak ada yang tahu sama sekali tentang penyerangan ini. Ibarat apa ya? Kerja kotor gitu, perintah. Bukan perintah kemanusiaan, tapi sepihak. Kemudian salah satu polisi merasa ada yang aneh. Dia merasa di atas ada orang yang memerhatikan mereka. Dan ternyata benar. Beberapa orang di lantai anak buah Tama yang berada di lantai atas sudah menunggu dan bersiap untuk menembak. Di saat pasukan polisi ingin membuka pintu dengan cara menembaknya, otomatis ledakan yang dihasilkan tembakan tersebut membuat cahaya dan membongkar para polisi tersebut dan terlihat oleh anak-anak buah Tama tadi. Langsung saya para anak buah Tama tadi langsung menembaki mereka dengan bredet gitulah pokoknya kan. Matilah beberapa. Mereka pun disergap dari beberapa arah. Dan kemudian mereka pun masuk ke dalam kamar untuk berlindung. Di sini Rama mencari jalan keluar dengan cara menghancurkan lantai kayu yang sudah lapuk dengan menggunakan kapak dan tembus ke lantai bawah. Di bawah sudah ada orang yang menunggu Jaka melompat dan Jaka pun dihajar oleh mereka. Tapi untungnya teman-teman Jaka berhasil turun juga dan berhasil mengalahkan mereka semua. Mereka mencoba menerobos lantai kayu lagi, tapi sayangnya di bawah ada orang yang menembaki dan Bowo pun tertembak di perutnya. Kemudian Rama memanfaatkan kulkas dan tabung gas untuk membuat ledakan yang membuat anak buah Tama tewas semua. Di sini Tama menyuruh tangan kanannya untuk mengurus mereka, yaitu Mad Dog dan Andi. Kembali lagi ke Rama yang teman-temannya yang selamat dari ledakan tadi. Di sini mereka hanya tersisa 5 orang saja. Dan mereka pun pergi diam-diam. Di sini mereka berpisah, si Rama bersama Bowo ke atas dan Jaka bersama Wahyu dan satu orang lagi namanya Dagu pergi lewat pintu. Scene pindah ke Andi dan Mad Dog yang akan turun untuk mengurus mereka. Di sini Andi minta pergi sendiri lewat lift, tapi Mad Dog menyuruh anggotanya untuk ikut sama Andi. Scene pindah ke gerombolan pembawa parang, kita sebut aja namanya geng parang ya, yang sedang mencari para polisi yang sembunyi. Di sini Jaka dan kawan-kawan sedang sembunyi di balik toilet gitu. Scene pindah lagi ke Rama dan Bowo untuk mencari kamar si Gopar tadi untuk sembunyi. Tapi di sini mereka disergap oleh anak buahnya Tama yang sangat banyak. Untungnya Rama jago berantem dan semuanya dibantai oleh Rama. Dan orang yang terakhir dibunuh dengan cara ditembak kepalanya. Pindah ke Jaka dan kawan-kawan. Untungnya suara tembakan Rama tadi membuat geng parang langsung pergi. Jadi selamatlah orang Jaka tadi ya kan. Akhirnya Rama dan Bowo berhasil sampai ke kamar si Gofar. Dan geng parang pun ngikutin dari belakang. Di dalam kamar Rama dan Bowo sembunyi di balik dinding kayu. Geng parang pun masuk ke kamar Gopar ya kan.
dan mereka pun mulai mengecek. Tapi untungnya mereka tidak menemukan Rama dan Bowo yang sedang sembunyi tadi. Setelah geng Parang keluar, Rama mengobati luka Bowo. Kemudian Sin pindah ke Andi yang berada di lift bersama anak buahnya. Di sini dia malah membunuh anak buahnya tadi. Kemudian pindah lagi ke Rama yang bercerita dengan Gofar. Gofar bilang bahwa Wahyu sering datang kemari. Kayak urusan suap menyuap gitulah. Kemudian Rama pun pergi meninggalkan Bowo. Saat keluar, Rama ketahuan oleh geng Parang bodoh. Dan langsung dikejar. Dan mereka pun bertarung. Di sini Rama berhasil mengalahkan mereka semua. Dan orang terakhir dikalahkan dengan cara mendorongnya keluar ke jendela dan jatuh ke balkon. Rama pun ikut juga terjatuh, tapi Rama masih selamat dan langsung masuk ke kamar karena ditembakin dari luar. Saat keluar kamar, Rama ditarik Andi ke dalam kamar. Kemudian Sin pun pindah ke Jaka dan kawan-kawan yang berada di dalam kamar. Jaka bersikeras untuk menyelamatkan Rama dan Bowo, tapi Wahyu nggak mau. Di sini Jaka bertanya ke Wahyu siapa yang menyuruh penyerbuan ini, tapi si Wahyu nggak jawab. Kemudian mereka pun keluar kamar, tapi sialnya di luar sudah ditungguin oleh Medok dan anak buahnya. Wahyu pun lari dan si Dagu mengejarnya. Kemudian mereka berdua dikejar oleh anak buahnya Medok, sementara Jaka diajak bertarung tangan kosong oleh Medok. Tapi sayangnya Jaka kurang jago dan harus mati di tangan Medok. Sin pindah ke Rama dan Andi, dan ternyata terungkap bahwa Andi adalah abangnya Rama dan meminta Andi untuk pulang. Tapi Andi nggak mau. Di sini diketahui juga istri Rama hamil. Kemudian Andi keluar dan bertemu dengan Medok yang menggeret Jaka yang sudah tewas. Mereka berdua mau menuju ke ruangan Tama, mau balik orang tuh. Setelah aman, Rama keluar. Tak lama kemudian dia bertemu dengan Dagu. Di sini Rama bilang Jaka sudah mati dan Bowo aman. Di sini Rama mutusin untuk menangkap bos musuh atau si Tama. Tapi Rama nggak tahu di mana posisinya. Untungnya si Wahyu tahu di mana posisinya karena dia kan udah sering kemari, orang dalam dia. Sin pindah lagi ke Tama, Medok dan Andi. Di sini ternyata Tama tahu tentang apa yang terjadi dengan Rama dan Andi tadi melalui CCTV. Andi pun dihajar, tangannya ditusuk pisau sampai jebol. Sin pindah ke Rama dan kawan-kawan yang masuk ke dalam lab narkoba gitu. Di sini mereka bertarung dan mengalahkan semua anak buah Tama. Setelah itu mereka langsung ke atas menuju ruangan si Tama. Tapi di sini langkah Rama terhenti karena Rama melihat Andi di dalam ruangan dan sedang dipukuli oleh Medok. Rama pun masuk menolong Andi dan pertarungan 2 lawan 1 pun terjadi. Medok melawan Andi dan Rama. Dan Medok pun berhasil dikalahkan di sini dengan cara kalian tontonlah sendiri, ngeri pokoknya. Sin pindah ke Wahyu dan Dagu yang mendapatkan pistol dari anak buah Tama yang ingin membunuh mereka, tapi gagal. Wahyu dan Dagu pun berhasil masuk ke ruangan si Tama. Tama pun diikat tangannya oleh Dagu. Tapi sayangnya Dagu malah ditembak oleh Wahyu dan Wahyu meminta Tama untuk dikeluarkan dari apartemen ini.
Scene pindah ke Rama dan Andi yang keluar dari ruangan untuk menemui si Wahyu. Tapi yang ada Wahyu menembak mereka. Untungnya tembakannya meleset. Di sini Rama nanya Dagu kemana. Dibilang Wahyu, Dagu kurang tanggap. Kepala kau kurang tanggap, dah kau yang nembak. Tak lama Tama bilang ke Wahyu bahwa Reza menelponnya. Wahyu pun kaget. Reza ini ibarat bosnya Wahyu kalau nggak salah. Di sini Tama bilang si Wahyu dikirim kemari untuk mati. Kemudian Tama ditembak kepalanya oleh Wahyu dan Wahyu pun ingin berniat bunuh diri. Tapi pelurunya habis, kasihan kali kau kan. Dan dia pun akhirnya ditahan oleh Rama. Kemudian Andi jadi ngumumin lewat radio bahwa semuanya telah selesai dan menyuruh anak buahnya kembali ke kamarnya. Andi memberi bukti-bukti ke Rama juga untuk diserahkan ke Bu Nawar yang katanya polisi baik. Rama, Bowo, dan Wahyu berhasil keluar. Di sini Rama ngajak Andi pulang, tapi Andi tetap nggak mau karena katanya pas. Dan film pun berakhir. Gimana guys? Filmnya seru ini guys. Jadi kalau kalian lebih nonton yang full movie-nya, kalian akan melihat adegan berantem yang sangat epic. Oke. Selanjutnya ada film The Raid 2, Berandal namanya. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Tetap subscribe video ini supaya kalian tahu kelanjutannya. Subscribe, like, share, dan komen guys. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Saya sangat menghargainya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kalian juga bisa merequest video apa yang akan direview. Terima kasih, sampai jumpa.